Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman siswa SMK Cordova yang ada di rumah? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Di sini kita akan belajar daring bersama Bapak Zuli Rizal dengan mata pelajaran dasar desain grafis atau di sini adalah desain grafis percetakan. Ya, di sini Bapak ingin mengenalkan kepada teman-teman ilmu tentang desain grafis mulai dari dasar. Ya, kita apa sih jadinya itu desain grafis? Ya, desain grafis kalau secara pengertian adalah suatu bentuk seni gambar atau bahasa Inggrisnya grafik terapan dalam mengolah elemen seni rupa seperti ilustrasi, foto, tipografi, warna, tata letak, atau layout pada suatu permukaan yang bertujuan untuk dikomunikasikan sebagai pesan kepada orang lain. Berarti desain grafis itu tujuannya bagaimana sebuah pesan yang melalui visual dapat dipahami atau diserap pada komunikan orang yang menerima pesan itu. Nah, kata lainnya juga desain grafis mempunyai pengertian sebagai komunikasi visual, yaitu bagaimana kita berkomunikasi. Kalau kita selama ini berkomunikasi menggunakan kata, ya, menggunakan sebuah tulisan, lah ini menggunakan komunikasi dengan visual atau berupa gambar. Ya, selanjutnya untuk seorang desainer grafis yang profesional itu harus menguasai ilmu dasarnya desain grafis. Tidak bisa tiba-tiba dia menjadi seorang desainer grafis yang hebat tanpa mengetahui atau menguasai ilmu ini. Apa sih ilmu yang harus dikuasai itu? Ya, yang harus dikuasai adalah namanya nirmana. Apa itu nirmana? Nah, nirmana ini dalam bahasa kuno atau bahasa Kawi mempunyai arti tanpa angan-angan. Ya, tanpa angan-angan ini maksudnya adalah di mana desain itu tidak bisa dibuat hanya dengan berdasarkan mencari inspirasi atau mencari sebuah imajinasi dari seorang desainer, tapi harus disusun ya dari beberapa unsur-unsur yang ada. Atau kata lainnya dalam bentuk pengertiannya, nirmana adalah menyusun unsur-unsur seni rupa dan desain untuk memperoleh karya seni yang memiliki keindahan atau estetika. Ya, apa sih tujuannya nirmana? Ya, nirmana itu bertujuan agar seseorang dapat menghargai karya seni orang yang dibuat, atau seseorang dapat menghargai karya seni yang dibuat oleh orang lain, karena pada dasarnya tidak ada karya yang jelek, ya, tidak ada karya yang jelek, karena semestinya setiap karya memiliki nilai keindahan, walaupun itu kecil atau sekecil apapun itu pasti punya nilai keindahan. Oke, jadi tetap semangat berkarya. Walaupun belum bisa mempunyai keindahan, nanti kita ajari bagaimana sih membuat karya seni yang mempunyai nilai estetika yang tinggi itu seperti apa. Oke, unsur-unsur desain yang ditata itu apa aja Pak? Atau berupa apa aja? Ya, ini kita tampilkan ada bentuk, ya, ada warna, ada ruang, unsur itu ada arah, tekstur, volume, value, dan ukuran. Ya, jadinya ada banyak beberapa unsur ini yang harus disusun agar menciptakan sebuah karya yang mempunyai nilai keindahan yang tinggi. Ya, untuk itu kita akan belajar tentang pengertian unsur ini, unsur-unsur desain ini tiga dulu. Oke, tiga dulu. Yang pertama adalah bentuk. Bentuk itu ada beberapa macam. Salah satunya adalah titik, ya, elemen visual yang paling sederhana, mudah dibuat dan merupakan dasar dari elemen visual yang lain. Ya, dalam nirmana kita bisa lihat di sini bagaimana titik-titik yang disusun itu bisa menciptakan suatu nilai keindahan. Ya,
Kita bisa lihat di kanan kirinya ini ada beberapa unsur-unsur titik yang hanya sebuah titik, atau bentuk dasar dari titik itu adalah bulat ya. Jadinya di sini terlihat bulatan-bulatan yang disusun sedemikian rupa, dan orang yang melihat karya ini tanpa memiliki makna pun akan menilai ini adalah karya yang indah. Oke, gitu. Selanjutnya ada bentuk garis. Oke, garis itu adalah kalau berbeda dengan titik tadi, sebuah bulatan atau bundar, sebuah di sini adalah hasil bekas ya. Kalau titik, kalau garis itu adalah bekas yang ditarik memanjang ya itu. Jadinya sebagai unsur yang bidang permukaan suatu batas itu juga bisa bernama garis. Nah, garis ini juga kalau disusun akan menciptakan suatu keindahan ya. Kita lihat di kanan kiri itu, kalau kalian lihat juga ada seni kaligrafi atau seni kaligrafi Arab maupun Mandarin ya, itu menggunakan teknik garis atau nirmana garis ya. Di situ ada kuas yang dibekaskan, atau di situ ada kuas yang digoreskan terus membekas menjadikan sebuah garis yang eksotik atau mempunyai nilai estetika. Oke, selanjutnya apalagi yaitu warna. Nah, warna ini sangat penting sekali, teman-teman. Kita lihat selama ini kita mungkin menganggap warna itu sama, mungkin warna suka-suka ya. Mungkin kayak saya suka warna merah, bisa kamu suka warna biru, bisa. Tapi warna itu mempunyai pembagian ya. Di sini kalau di ilmu nirmana itu ada dua, yaitu adalah warna subtraktif dan warna aditif. Kalau subtraktif adalah warna cat atau warna pigmen. Oke. Warna pigmen itu terbuat yang kalau kalian mau melukis atau membuat gambar dengan krayon, dengan spidol warna, itu menggunakan warna subtraktif yang terdiri dari CMYK ya, cyan, magenta, yellow, sama black atau hitam. Jadinya warna CMYK ini digunakan untuk warna-warna print ya. Kalau kalian ngeprint di suatu percetakan pasti ada warna subtraktif yang tertinggal di pinggir-pinggirnya itu. Selanjutnya adalah warna aditif atau RGB ya. RGB itu red, green, blue atau hijau, red atau merah, hijau sama biru. Di sini warna-warna aditif itu digunakan untuk apa? Untuk keperluan lebih ke warna cahaya ya, yang digunakan untuk monitor TV ya, untuk digunakan untuk LCD komputer kalian atau LCD handphone kalian ya. Itu yang kalian lihat warna yang ada di dalam yang di handphone itu adalah warna-warna di sini adalah warna aditif, jadinya ya gitu ya. Ini warna cahaya, beda lagi dengan warna subtraktif yang tadi berbasiskan Chapman atau print. Oke. Masuk ke unsur yang ketiga adalah ruang. Ruang punya pengertian tempat bentuk-bentuk berada, atau setiap bentuk, setiap gambar pasti ada ruangnya ya, pasti memiliki ruang. Entah itu ada dua macam, yaitu adalah ruang 2 dimensi dan juga ruang 3 dimensi. Oke. Jadinya yang ruang dimensi atau nirmana dinamakan nirmana dwimatra ya. Ini adalah ruang semu yang diciptakan dari gambar yang menggunakan tone warna atau menggunakan garis ya. Di sini kita bisa lihat di bagian kiri itu ada karya nirmana dwimatra atau nirmana yang menggunakan 2 dimensi ya. Tapi di situ seakan-akan ada ruang yang tercipta. Nah, yang 3 dimensi itu adalah nirmana yang bisa diraba, yang dinamakan trimatra. Kalau tadi 2 dimensi namanya dwimatra, kalau yang ke 3 dimensi adalah trimatra. Trimatra ini nirmana yang bisa diraba oleh panca indera kita ya, yaitu adalah panca indera sentuhan kita ya, tangan ini. Kita bisa melihat di situ mungkin contoh karya ya, ada dari karton atau karya-karya instalasi ya, karya-karya hias seperti hiasan
untuk ruang tamu atau patung itu 3 dimensi contohnya. Ada juga karya 2 dimensi yang diaplikasikan atau yang diimplementasikan ke 3 dimensi, ya 2 dimensi yang akhirnya diubah benar-benar ke 3 dimensi. Contohnya apa? Yaitu contohnya adalah seperti pada aplikasi 3D Max, AutoCAD, SketchUp, ya. Dari situ kita bisa melihat bahwa rancangan-rancangan rumah atau interior maupun rumah yang digunakan oleh seorang arsitek sehingga nanti dijadikan acuan untuk membangun rumah atau bangunan yang diinginkan, ya. Di situ harus menguasai namanya nirmana trimatra atau 3 dimensi. Itu ya. Jadinya kita bisa sudah tahu ada 3 unsur utama dalam membentuk sebuah karya yang memiliki nilai estetika atau nilai keindahan yang tinggi. Yang pertama apa tadi? Kita bisa lihat ada bentuk, ya, bentuk titik, garis, terus ada warna, ya, warna dibagi menjadi 2, dan yang ketiga adalah ruang, ya. Jadinya harus tahu 3 yang utama itu untuk bisa nanti kita lanjut untuk mengetahui unsur-unsur lainnya. Jadinya bagaimana sih cara untuk bisa menyusun unsur-unsur yang kita tahu tadi? Nantikan pada video episode selanjutnya ya. Jadinya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel SMK Cordova Margoyoso. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Semangat belajar dan SMK bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.